semua jemaat Tuhan yang dikasihi, bersyukur kita kepada Tuhan di mana Tuhan memberi kita kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini untuk naikkan syukur pujian dalam ibadah kita. Nah, sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini dengan puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita datang terlebih dahulu di dalam doa kita. Satu perkara yang perlu kita ingat di dalam doa kita, bahwa kita rindu supaya Tuhan hadir, ya Tuhan campur tangan di dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan yang kedua, kita berdoa untuk keadaan situasi yang kita hadapi pada hari ini ataupun masa ini. Kita doakan supaya Tuhan terus melindungi, bahkan campur tangan di dalam kehidupan harian kita. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa dengan suara yang dapat didengar. Bapa di surga, segala hormat dan pujian syukur kami kembalikan kepada Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedikit sesaat pun. Kami bersyukur di mana Tuhan berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Kau akan menjaga dan memelihara, melindungi, bahkan campur tangan di dalam kehidupan harian kami. Nyata apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu buat kami pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan melindungi kami dari segala ancaman virus, bahkan dari segala penyakit, bahkan dari segala masalah. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada yang dapat kami berikan kepadamu selain hidup kami. Kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan, mari Engkau perlayakan kami untuk memuji dan menyembah Engkau buat pada pagi hari ini di dalam ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau angkat segala pergumulan, beban, masalah yang kami hadapi selama ini. Khususnya yang kami hadapi pada masa ini, situasi ini, virus yang sedang melanda di seluruh dunia, bahkan di negara kami Malaysia. Kami mohon supaya Tuhan memberi kami kemenangan, bahkan Tuhan memberikan kami perlindungan dan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dan kami serahkan dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan, mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan urapannya telah turun. Mari jemaat Tuhan, kita tepuk tangan, kita memuji bersama-sama dimanapun kita berada. Haleluya. Lagi urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini, dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Lebih dari pemenang. Sekali lagi, urapannya telah turun. Urapannya telah turun. Amen. Dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Haleluya. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini, dan jubah pujian
pujian bagi Tuhan. Benar saudara, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan Romo yang hidup penuh itu. Haleluya. Romo yang hidup penuh itu mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh dengan hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Romo yang kudus, Romo yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Romo yang hidup penuh itu mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
Shalom dan selamat bertemu di dalam ibadah pada hari Ahad ini. Dan sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada tim yang memimpin kita di dalam pujian penyembahan, yaitu Pastor Mondon. Pada hari ini sempena dengan masa perayaan Pentakosta. Jadi ada baiknya kita untuk belajar mengenai peranan apa yang dimainkan oleh Roh Kudus selepas Pentakosta. Nah, Pentakosta, saudara-saudari, seperti yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua, ia adalah pencurahan Roh Kudus ke atas 120 orang yang percaya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum pencurahan Roh Kudus dicurahkan ke atas orang yang percaya waktu mereka berkumpul di bilik atas. Nah, kita pernah melihat di dalam Yohanes bab yang ke-14 ayat yang ke-16, Yesus sendiri menjanjikan kepada mereka sebelum dia disalib dan juga sebelum dia naik ke sorga. Dia mengatakan, aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi kamu penolong yang lain yang akan bersama-sama kamu selamanya. Dia Roh Allah yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Dunia tidak dapat menerima dia karena dunia tidak dapat melihat dia ataupun mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia karena dia tinggal dengan kamu dan bersatu dengan kamu. Dan terus ke ayat yang ke-26, tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan kepada kamu. Dan kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul bab yang pertama dan ayat yang ke-8. Dan bagus saya baca daripada ayat yang ke-6. Apabila rasul-rasul itu berkumpul dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, adakah sekarang Tuhan mau memulihkan pemerintahan bangsa Israel? Yesus menjawab, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa-Ku, karena hal itu haknya. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu, lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, serta sampai ke ujung bumi. Terima kasih saudara-saudari, dan ini adalah teks pembacaan kita. Nah, saya ingin jelaskan di sini. Setelah perayaan Pentakosta, jadi apa yang berlaku selepas itu? Nah, saya akan sentuhkan beberapa hal yang berlaku di sini. Yang pertama, kita melihat ledakan pertumbuhan gereja. Ledakan pertumbuhan gereja di mana murid-murid Tuhan Yesus setelah Roh Kudus menguasai mereka dan mereka telah memiliki Roh yang memberikan mereka kekuatan dan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di sini saya ingin nyatakan bagaimana perkembangan gereja awal. Dan saya ingin sebut statistik pertumbuhan gereja awal yang bermula sejak Pentakosta. Kalau dilihat daripada Kisah Rasul bab 2 ayat yang ke-41, kita melihat dari 120 orang, mereka bertambah lagi dengan jumlah 3.000 orang setelah Petrus bertobat. Dan setelah itu, di dalam Kisah Rasul bab yang kedua ayat 47, kita melihat di sana firman Tuhan katakan tiap-tiap hari
Tuhan menambah jumlah mereka. Dan juga di dalam Kisah Rasul bab yang keempat, ayat yang keempat. Ada sejumlah 5.000 orang lelaki menjadi percaya oleh karena khotbah yang disampaikan oleh mereka. Dan seterusnya, di dalam Kisah Rasul bab yang kelima, ayat yang ke-14, semakin ramai orang percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan, dan oleh sebab itu makin bertambah banyaknya jumlah orang yang percaya. Dan demikian juga di dalam bab yang ke-6 ayat yang pertama, jumlah murid semakin bertambah. Dan Kisah Rasul bab yang ke-6 ayat yang ke-7, jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah. Dan seterusnya, saudara-saudari, di dalam Kisah Rasul bab yang ke-9 ayat 31, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria makin bertambah orang percaya kepada pemberitaan Injil yang mereka kabarkan. Dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-9 ayat yang ke-42, banyak orang menjadi percaya kepada mereka dan oleh karena firman Tuhan yang dikabarkan. Dan seterusnya di dalam Kisah Rasul bab yang ke-11 ayat 21, sejumlah besar orang menjadi percaya. Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat yang pertama, sejumlah besar orang Yahudi menjadi percaya kepada pemberitaan Injil yang mereka kabarkan. Dan juga seterusnya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 21, Paulus dan Barnabas memperolehi banyak murid oleh karena pemberitaan Injil yang mereka kabarkan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang kelima, makin lama makin bertambah besarlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul bab yang ke-17 ayat 4 dan juga ayat yang ke-12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Dan yang terakhir, di dalam bab yang ke-21 ayat yang ke-20, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Nah, saudara, satu persoalan yang kita perlu pikirkan di sini, bila kita membaca kitab Kisah Para Rasul, persoalan yang saya ingin tanya kepada kita, apakah sebab atau apakah faktor pertumbuhan gereja yang begitu baik pada zaman awal? Jadi kalau kita mengkaji sendiri bagaimana pertumbuhannya, jadi pertama sebab pertumbuhan gereja itu ialah oleh karena penglibatan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Nah, kita lihat sekali lagi di dalam ayat yang saya baca pada awal tadi, yaitu Kisah Rasul pasal bab yang pertama ayat yang ke-8, Yesus mengatakan kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Allah datang kepada kamu. Lalu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, kita melihat di sini, inilah satu janji yang Yesus sendiri berikan kepada mereka. Bila Yesus naik ke sorga, dan Yesus menjanjikan Roh Allah akan turun untuk menyertai mereka, dan Roh itu akan memberikan mereka kuasa untuk memberitakan berita baik dan menyampaikan perbuatan yang Allah telah lakukan supaya mereka dapat mengkabarkan Injil itu kepada orang-orang yang ada pada zaman itu. Dan juga di dalam bab yang kedua ayat yang keempat, ia mengatakan mereka semua dikuasai oleh Roh Allah. Mereka mula berkata-kata di dalam pelbagai bahasa lain menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka. Jadi saudara-saudari, seperti yang saya katakan, kuasa Roh Allah adalah faktor utama yang membuat jemaat Tuhan yang awal memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Demikian juga pada hari ini,
bila kita percaya kepada Roh Kudus, bila kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, jadi hidup kita akan dirubah seperti Petrus dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Jadi mereka diubah daripada sikap yang takut yang dahulunya mereka sembunyi, jadi hari ini mereka memiliki keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil dengan luar biasa. Dan oleh sebab itu, kita dapat melihat ada 3.000 orang yang telah percaya kepada pemberitaan Petrus waktu dia menyampaikan firman Tuhan pada Pentakosta itu. Nah, Roh Kudus memberikan mereka kuasa dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan mujizat. Jadi kalau kita lihat di dalam bab yang ke-3, di sini merupakan satu batu loncatan bagi pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus, di mana seorang lumpuh yang selama hidupnya dia diangkat dan diletakkan di pintu masuk rumah Tuhan, maka Petrus dengan Yohanes waktu mereka pergi pada sebelah petang untuk masuk berdoa. Jadi saya baca di dalam ayat yang pertama dalam bab yang ketiga, Kisah Rasul bab yang ketiga. Pada suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke rumah Tuhan pada pukul 3 petang, yaitu masa berdoa. Di situ di pintu yang disebut pintu indah ada seorang lelaki yang kakinya lumpuh sejak dia dilahirkan. Tiap-tiap hari dia dibawa ke situ untuk meminta sedekah daripada orang yang masuk ke rumah Tuhan. Apabila dia nampak Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, dia meminta sedekah daripada mereka. Mereka memandang dia, lalu Petrus berkata kepadanya, "Pandanglah kami." Kemudian orang itu memandang mereka dengan berharap akan mendapat sesuatu daripada mereka. Jadi mungkin kebiasaan pada masa itu, pengemis yang diletakkan di depan pintu, jadi mereka tentu akan mengharapkan daripada sesiapa yang datang melalui mereka. Namun kali ini Petrus dan Yohanes memandang kepadanya dan minta supaya orang ini memandang kepadanya. Lalu dia katakan kepada mereka, "Aku sama sekali tidak mempunyai uang, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu." Lalu dia berkata, "Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Maka Petrus dan Yohanes membantu untuk membangunkan dia, dan seketika itu juga kaki dan tangannya terus dikuatkan dan disembuh. Nah, mulai sejak itu saudara-saudari, orang yang ada di dalam sekitar Yerusalem di sana, mereka keheranan. Dan orang-orang Saduki dan orang ahli Taurat dan juga pemimpin agama, jadi mereka mulai menimbulkan itu menjadi satu isu, bagaimana dia disembuhkan. Maka inilah kesempatan bagi Petrus untuk menjelaskan bagaimana orang ini disembuhkan. Nah, oleh sebab itu, jadi waktu mereka disoal, lalu Petrus mengatakan di dalam bab 3 ayat yang ke-12, apabila Petrus melihat orang ramai itu, dia berkata kepada mereka, "Saudara-saudara orang Israel, mengapa saudara heran akan perkara ini? Mengapa saudara-saudara merenung kami? Adakah saudara-saudara menyangka bahwa orang ini boleh berjalan karena kuasa kami atau karena kami taat kepada Allah? Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan nenek moyang kita sudah mempermuliakan hambanya Yesus. Yesus itulah yang saudara-saudara serahkan kepada pihak berkuasa dan yang saudara-saudara tolak di hadapan di hadapan Pilatus, meskipun Pilatus hendak membebaskan dia. Dia suci dan baik, tetapi saudara-saudara menolak dia dan meminta Pilatus melepaskan seorang pembunuh.
saudara-saudara membunuh dia, yang memberikan hidup sejati kepada semua orang, tetapi Allah sudah membangkitkan dia daripada kematian, dan kami menjadi saksinya. Dengan kuasa Yesus, orang lumpuh ini dikuatkan. Apa yang saudara lihat dan saksikan ini berlaku karena dia percaya kepada Yesus dan kuasanya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, orang yang lumpuh ini menjadi satu kesaksian yang hidup bagi orang pada zaman itu, bahwa oleh karena dia percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes dan Petrus, maka dia disembuhkan dan dikuatkan. Nah, oleh sebab itu, kita melihat di sini, faktor pertama yang membuat pertumbuhan gereja untuk bertumbuh pada gereja awal ialah oleh karena penyertaan Roh Kudus bersama dengan mereka. Dan seterusnya, kita melihat di sini, Roh Kudus memberi keberanian kepada Petrus dan Yohanes. Dan kita melihat mereka berdepan dengan majelis agama, dan mereka berdepan dengan ahli Taurat, tetapi mereka tidak takut. Tetapi sebelumnya, waktu Yesus masih belum bangkit lagi, dan juga waktu dia sudah baru bangkit, jadi mereka masih bersembunyi, masih dalam ketakutan. Tetapi waktu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, jadi kita melihat di dalam bab yang kedua, ayat yang ke-14. Ia mengatakan di sini, lalu Petrus berdiri bersama-sama 11 orang rasul yang lain. Dengan suara lantang dia mula berkata kepada mereka, saudara-saudara orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengar baik-baik dan benarkan saya menjelaskan hal ini. Jadi saya lompat ke ayat yang ke-22. Saudara-saudara orang Israel, dengarlah kata-kata saya ini. Yesus orang Nazaret itu sudah diberikan tugas oleh Allah. Hal ini dinyatakan kepada saudara dengan mujizat dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui dia. Saudara-saudara mengetahui hal ini karena semua peristiwa ini berlaku di kalangan saudara. Sesuai dengan rencananya sendiri, Allah menentukan bahwa Yesus akan diserahkan kepada saudara-saudara. Saudara semua membunuh dia ketika menyebabkan orang berdosa menyalibkan dia. Tetapi Allah sudah membangkitkan dia daripada kematian. Allah membebaskan dia daripada derita kematian, karena tidak mungkin dia dikuasai oleh kematian. Dan Petrus terus mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah daripada kematian. Kami semua sudah menyaksikan hal itu. Allah mengangkat Yesus ke tempat yang berkuasa di sebelah kanan Allah, dan Yesus menerima Roh Allah yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Nah, apa yang kamu lihat dan dengar sekarang ini adalah Roh itu yang sudah dicurahkan oleh Yesus ke atas kami. Dan ayat yang ke-36 mengatakan, oleh itu semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang saudara-saudara salibkan itu ialah dia yang sudah diangkat oleh Allah menjadi Tuhan dan penyelamat. Hanya melalui Yesus orang diselamatkan, karena di seluruh dunia tiada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan. Dan orang yang ada di sana pada masa itu, jadi kita melihat mereka rasa terpukul hati mereka. Lalu ada di kalangan mereka mengatakan kepada Petrus, apa yang hendak kami lakukan? Dan Petrus mengatakan, hendaklah setiap orang di kalangan saudara bertobat daripada dosa, lalu dibaptis demi nama Yesus Kristus, supaya saudara semua diampunkan. Jadi saudara-saudari, oleh karena keberanian yang ada pada Petrus, maka dia dapat menyampaikan Injil itu tanpa rasa takut, dan oleh karena Roh Kudus yang ada dengan dia. Dan yang kedua, kita melihat faktor apa yang membuat pertumbuhan gereja dengan luar biasa dapat bertumbuh. Jadi di sini
Poin yang kedua, yaitu karena jemaat Tuhan yang awal mereka bertekun menerima ajaran daripada rasul-rasul. Bab 2 ayat yang ke-40, ayat 2. Gereja awal, mereka adalah satu komuniti yang hidup akrab dan rapat. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang 42, dengan tekun mereka menerima ajaran daripada rasul-rasul, mereka hidup bersaudara, makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Dan ayat 44, semua pengikut Kristus berkumpul dengan penuh keakraban. Dan mereka berkongsi milik. Mereka menjual harta milik dan membagi-bagikan uang itu di kalangan mereka menurut keperluan masing-masing. Jadi tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan dan mereka makan bersama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati. Mereka memuji Allah dan mereka dihormati oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menampakkan bilangan dengan orang yang diselamatkan oleh Allah. Jadi saudara, satu tanda yang sangat jelas bagi orang percaya pada gereja awal ialah ada ketekunan untuk belajar firman Tuhan. Nah, saya percaya kita pada saat ini, kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita, pasti Roh Kudus akan memberikan kegairahan dalam hati kita untuk belajar bersama. Nah, oleh situ saudara-saudari, jadi kita perlu merindukan Roh Kudus untuk ada dalam hati kita. Nah, saya percaya Roh Kudus sudah tinggal dalam hati kamu dan hati saya. Jadi kita perlu hanya belajar untuk bertekun menerima ajaran daripada firman Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu ada persekutuan doa dan ada kelompok sel, dan begitu juga kita perlu ada penyelidikan Alkitab. Kenapa? Kita mau bertekun di dalam menerima pengajaran daripada firman Tuhan. Jadi tanda-tanda yang ada, mereka selalu berkumpul, ada masa pergi ke rumah ibadat, dan yang selalu mereka lakukan yaitu mereka membaca kitab Taurat. Nah, saya ambil kesempatan ini untuk menjelaskan kepada kita. Saudara-saudari, kalau engkau belum begitu tekun membaca Alkitab, jadi mulai membaca Alkitab. Nah, di dalam pelajaran mesbah doa, jadi satu daripada assignment ataupun tugas yang kita perlu lakukan yaitu membaca Alkitab dengan secara sistematik. Kenapa? Karena kita mau mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup kita hanya dengar di gereja waktu ariahan, tidak cukup kita hanya mendengar daripada orang lain yang mengajar waktu kelompok sel, tapi kita sendiri perlu belajar membaca firman Tuhan itu, supaya kita sendiri akan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara-saudari, faktor yang membuat pertumbuhan gereja begitu baik pada gereja awal. Nah, hari ini kita melihat banyak orang mengatakan, oh, saya tidak dapat memberitakan Injil karena saya sibuk. Dan saya tidak dapat memberitakan Injil karena saya bekerja. Jadi saya relakan, saya hanya memberi sokongan dengan keuangan, dan biar orang lain yang bekerja sebagai penuh masa diutus untuk pergi memberitakan Injil. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi itu ada satu persepsi yang silap. Jadi saya ingin jelaskan, kamu yang bekerja baik di serikat, baik di tempat itu jabatan kerajaan, dan juga di mana kita bekerja, kita bergaul dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan tiap hari kita akan bergaul dengan orang yang berbagai latar belakang agama mereka. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pemberitaan Injil tidak semestinya kita menyampaikan kepada mereka 4 hukum rohani. Atau tidak semestinya kita sampaikan kepada mereka navigator, ataupun kita sampaikan kepada mereka
itu EE ataupun evangelism explosion. Tapi hidup kamu dan hidup saya. Orang melihat hidup kita. Hidup kita yang sudah diubah oleh kuasa Roh Kudus yang menyatakan kasih dalam hidup kita, dan bila kita berada di tempat orang lain melihat kita berbeza daripada yang lain, jadi mereka sudah membaca Injil dalam hidup kita. Belum kita bercakap mengenai Injil, belum kita membuka mulut kita untuk menyampaikan Injil, jadi orang sudah lihat ada sesuatu yang mereka tertarik dengan kita. Tetapi lain halnya dengan orang yang dipanggil khusus menjadi seorang penginjil dan mereka dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan Injil. Kita melihat dalam Kisah Rasul bab yang ke-6 ayat yang kedua. Saya baca daripada ayat yang pertama dulu. Tidak berapa lama kemudian, apabila bilangan pengikut Yesus semakin bertambah, berlakulah pertengkaran antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani dengan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani berkata kepada balu di kalangan mereka, tidak menerima bantuan uang sehari-hari. Nah, ayat 2 mengatakan, oleh itu, 12 orang rasul itu mengumpulkan semua pengikut Yesus dan berkata kepada mereka, tidak patut kami abaikan tugas mengkabarkan firman Allah untuk mengurus masalah keuangan. Oleh itu, pilihlah 7 orang di kalangan saudara yang dikuasai oleh Roh Allah dan juga bijaksana. Lalu kami akan menugaskan mereka mengurus hal itu. Kami sendiri akan menggunakan masa kami untuk berdoa dan memberitakan perkabaran daripada Allah. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ada orang yang dipanggil khusus untuk menjadi penginjil. Ada orang yang dipanggil khusus untuk menjadi bendahari dalam gereja. Dan ada yang dipanggil khusus untuk menjadi petugas khusus di dalam bidang-bidang tertentu. Jadi oleh sebab itu, tugas telah diagihkan. Jadi oleh yang demikian, kita kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Biarlah orang yang dikhususkan untuk memberitakan Injil, mereka fokus untuk berdoa dan juga fokus untuk memberitakan Injil. Dan ada banyak cara untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukan hanya pergi bercakap begitu sahaja, tetapi kita buat persahabatan dengan orang. Ada caranya yang berbeza kita boleh buat, mungkin antar orang ke hospital dan pergi bergaul dengan orang dan kita tanya mereka apa keperluan mereka. Jadi mungkin ada yang memerlukan bantuan apa-apa, jadi kita salurkan. Tapi dari sana kita tunjukkan kasih kita kepada mereka. Jadi pemberitaan Injil dapat disampaikan dengan berbagai cara. Yang penting Yesus harus diberitakan. Nah, yang keempat yaitu berdoa bersama-sama. Itu Kisah Rasul bab yang ke-6 ayat yang keempat. Jadi saya telah baca tadi, dia katakan kami sendiri akan menggunakan masa kami untuk berdoa dan memberitakan pekabaran daripada Allah. Doa bersama-sama. Jadi pengikut Tuhan Yesus yang pertama, jadi mereka sering ambil masa untuk berdoa bersama-sama. Dalam Kisah Rasul bab pertama ayat 14, mereka sering berkumpul dan berdoa. Dalam bab yang kedua ayat yang pertama, berkumpul di satu tempat untuk berdoa. Dan bab yang kedua ayat 44, mereka berkumpul dengan akrab untuk berdoa. Dan bab yang ke-12 ayat yang kelima, mereka tekun berdoa. Dan begitu juga dalam bab yang ke-12 ayat 12, banyak orang berkumpul dan sedang berdoa. Jadi saudara-saudari, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Sebelum kita menginjil, jadi jangan lupa berdoa. Nah, jangan juga berdoa hanya Tuhan saya mau pergi ke kampung, jadi engkau sertai saya. Jadi bukan hanya doa seperti itu, tapi ambil masa berdoa. Nah, saya ada satu kesaksian. Nah, satu ketika ada seorang dirasuk di sebuah kampung.
Nah, orang telefon saya, jadi pastor boleh datang hari ini karena ada seorang kena rasuk. Nah, saya itu beri alasan sedikit karena saya belum buat persiapan. Tapi saya katakan esok saya akan datang. Nah, hari ini sebelum saya pergi, saya ambil masa untuk berdoa dengan 2 pelajar. Ambil masa berpuasa, berdoa, dan lepas itu, jadi esok harinya, saya beritahu esok kami akan datang. Dan saya beri makan kepada 2 pelajar itu karena ini kerasukan, jadi kita perlu guna tenaga. Tapi saya itu tidak, itu makan dari pagi sampai petang. Nah, bila sampai ke kampung, oleh kerana persiapan sudah dibuat dengan baik, dan kamu tahu, bila saja kami buka pintu untuk masuk ke dalam kampung, dalam rumah itu, tiba-tiba orang yang kena rasuk itu, jadi dia mulai mau bergerak dan mulai mau lari. Tetapi oleh kerana ada beberapa orang, lebih kurang mungkin 5 orang, ada yang pegang tangan, pegang kaki, pegang kepala dan badan, jadi mereka juga hampir tidak dapat memegang dia. Dan oleh kerana kami baru saja masuk dalam rumah, jadi orang itu mulai mau bergerak dan dia teriak. Dan saya tidak tahu apa nak buat, tapi saya pergi dekat dengan dia, saya katakan dalam nama Yesus kau diam. Nah, sebab itu, jadi kuasa Tuhan menolong dan dia diam, dan saya terfikir apa mau itu sampaikan, dan Tuhan beri saya itu hikmat, lalu menyampaikan Injil. Jadi saya sampaikan Injil kepada semua yang ada dalam rumah, kerana tidak ada seorang pun yang percaya di sana. Dan bila saya sampaikan Injil dengan selesai, lalu saya cabarkan mereka, jadi adakah sesiapa di antara kamu yang mau percaya kepada Tuhan? Kerana saya percaya bila kamu terima Tuhan, orang ini pasti akan diselamatkan dan dia akan dibebaskan. Dan kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan dan kamu minta saya berdoa untuk dia, jadi tidak ada arti. Sebab apa? Dia tidak percaya dengan Tuhan dan saya doa untuk dia, lebih kurang sama seperti jadi kamu panggil bomo ataupun dukun. Jadi buat dengan itu caranya sendiri, jadi tidak ada perubahan. Jadi saya cabar mereka siapa yang mau percaya Tuhan. Nah, mula-mula mak dia, dan kemudian bapak dia, dan seterusnya beberapa adik-beradik. Jadi bila mereka semua setuju, okey, kita berdoa, mengundang Tuhan Yesus dalam hati. Nah, saya minta mereka mengikut saya dalam doa. Jadi saya katakan Tuhan Yesus, mereka kata Tuhan Yesus. Jadi sampai saya berkata amin, dan orang yang baring itu pun kata amin, dia pun bangun dan terus sembuh. Jadi puji Tuhan, tidak ada perlu teriak dan tidak perlu ikat, jadi dia terus sembuh. Dan dia minta air, lalu diberi itu minum. Nah, banyak orang yang percaya pada Tuhan. Jadi oleh sebab itu, saya ingin simpulkan di sini, doa sangat penting. Okay? Dan kesimpulannya di sini, yaitu kita sebagai seorang percaya. Nah, kita lihat, kalau gereja awal, mereka dapat berkembang dengan begitu pesat oleh kerana pekerjaan Roh Kudus, dan mereka memiliki keberanian dan kuasa oleh kerana penyertaan Roh Kudus. Nah, apatah lagi kita pada hari ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak dapat mengubah hati manusia dengan kepetahan kita bercakap. Kita tidak boleh mengubah hati orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus karena kehebatan kita berbicara. Tetapi Roh Kudus harus bekerja. Dan oleh sebab itu, izinkan Roh Kudus hadir dalam hati kita. Dan biarlah roh kita bekerja dengan Roh Kudus. Dan saya ingin katakan di sini, biarlah hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan biarlah kita bertekun dalam ajaran atau pembacaan firman Tuhan. Dan juga kita tekun di dalam doa. Supaya kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan akhir kata, Tuhan akan bekerja
bila kita menyediakan diri kita untuk dipakainya. Jadi saudara-saudari, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau. Tuhan, pada zaman ini Tuhan, inilah zamannya di mana Roh Kudus diam dalam hati kami, diam di dalam hidup setiap orang yang percaya. Tuhan, kami perlukan urapan, kami perlukan penyertaan-Mu, kami perlukan kuasa dan urapan daripada Allah untuk memberi kami keberanian dan kekuatan untuk memberitakan Injil. Walaupun kami merasa takut untuk membuka mulut kami memberitakan Injil tempat kami bekerja dan dimanapun kami berada, tapi biar kami memulakan dengan menyatakan kesaksian hidup yang orang boleh lihat dan orang boleh saksikan. Dan dari sana orang akan melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan Engkau berkati setiap orang yang melihat dan juga menyertai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dan saya berdoa supaya Roh Kudus akan memenuhi setiap orang yang rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan mereka akan dikuasai dan diurapi, dan Engkau akan memberi mereka kekuatan dan juga kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.